Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi awwalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan tidak lupa kepada para jamaah Jum'ah sekalian untuk kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Setidaknya kita berusaha melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan juga kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Terjemah makna dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan sungguh janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dari ayat ini ada dua hal penting yang perlu kita garis bawah. Yang pertama yaitu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan haqqa tuqatih. Hal ini menunjukkan perintah kepada kita bahwa meningkatkan prestasi ruhani yang berupa ketakwaan ini tiada batasnya, sehingga selalu berusaha menjadi lebih baik dan lebih baik ini tidak ada batasnya. Maka bahasa Al-Quran menggunakan redaksi haqqa tuqatih. Hal ini juga di dalam ayat yang lain ada haqqa jihadih, di mana seseorang ketika berjuang maka dituntut sebuah totalitas. Begitu juga dalam peningkatan ketakwaan. Maka dari itu setiap khutbah Jumat, khatib selalu mengingatkan akan pentingnya pesan takwa inilah. Alangkah ruginya orang yang datang untuk melaksanakan ibadah Jumat, tetapi kembali ketika ia pulang dari masjid, ia kembali pada rutinitas yang naudzubillah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, beruntunglah seseorang yang jika setiap Jumat keimanannya, ketakwaannya selalu di-upgrade, sehingga ketika pulang dari ibadah Jumat ia meningkat ketakwaannya. Inilah sesungguhnya bisa jadi makna dari sabda Rasulullah bahwa hari Jumat ke hari Jumat berikutnya adalah sebuah kafarah, yaitu penghapus dosa bagi seorang muslim ketika ia mampu untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan takwa itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang perlu kita garis bawah yang kedua adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Redaksi ini menggunakan la nahi, yaitu la yang bermakna larangan, disertai dengan nun taukid, yaitu bermakna yang memiliki arti sungguh-sungguh, serius. Kemudian disusul dengan istifna illa. Maka
ketika ada negatif bertemu dengan negatif, la dan illa, maka di sini bermakna punya arti positif, yang ini adalah sebuah penekanan. Sungguh kita ini ketika nanti dipanggil oleh Allah harus dalam keadaan muslim. Maka dari itu tidak ada sedetik pun dalam kehidupan kita yang berisi kedurhakaan pada Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Kita tidak bisa terlena akan kesehatan diri kita. Usia kita yang masih begitu muda tidak menutup kemungkinan bisa dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang besok terjadi. Bahkan 5 menit yang akan datang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan mati atau akan kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah kita merenung bersama-sama bagaimana amal-amal yang sudah kita lakukan. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun ya Rasulullah?" Orang yang bagaimana yang disebut dengan orang yang terbaik? Rasulullah menjawab, "Qal man tala umruhu wa hasuna amaluh." Yaitu seseorang yang dikaruniai usia yang panjang dan hasuna amaluh, dan amal perbuatannya baik, bagus. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita memiliki waktu yang sama dalam sehari semalam 24 jam. Tetapi yang berbeda adalah bagaimana kita mengisi waktu itu dengan hal-hal yang positif. Ketika waktu yang sama yang kita miliki 24 jam dalam sehari semalam, tetapi ada seseorang yang melakukan aneka macam kegiatan positif yang luar biasa banyaknya, maka sungguh disinilah yang disebut dengan keberkahan waktu atau barokatuz zaman. Ketika kita baca sirah para sahabat, sejarah hidup para sahabat, sejarah hidup para ulama-ulama, para imam-imam madhab, di antaranya Imam Malik bin Anas, salah seorang imam madhab. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, lalu memiliki sebuah karya yang bernama Al-Muwatta. Beliau juga mengajar di majelis beliau memberikan fatwa, beliau rajin berpuasa, beliau rutin mengkhatamkan Al-Quran. Seakan-akan 24 jam itu adalah hal-hal yang positif semuanya memang, dan memang itulah faktanya. Maka disinilah yang disebut dengan barokatuz zaman. Berbeda dengan orang yang naudzubillah memiliki waktu yang tidak barokah, sehingga 24 jam bahkan usia sekian puluh tahun, tapi tidak ada hal positif yang ia lakukan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Salah satu rahasia agar orang waktunya barokah tidak lain dan tidak bukan berangkat dari apa yang kita masukkan ke dalam diri dan tubuh kita, dari makanan kita. Maka dari itu ketika kita akan makan, doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Dan ini ada kaitan yang erat dengan api neraka, wa qina adzabannar. Karena ketika kita memakan sesuatu yang haram, maka di situ akan memunculkan berat untuk melakukan perbuatan baik. Ketika seseorang berat untuk melakukan perbuatan baik, maka ia cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Dan inilah yang mengantar dia ke neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan setiap melakukan ibadah Jumat kita bermuhasabah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Semakin hari kita menjadi pribadi yang selalu terupgrade ketakwaannya, selalu menjadi lebih baik, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan haqqat tuqati. Memang takwa diperintahkan mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan diri kita, tetapi kadar kemampuan itulah yang harus dioptimalkan sehingga bisa mencapai haqqat tuqati. Mudah-mudahan kita selalu dapat melakukan aneka macam kebajikan, sehingga waktu yang diberikan Allah kepada kita selama kita hidup di dunia ini betul-betul waktu yang nafi'an mubarakah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin.
والله سبحانه يقول وبقوله يهتدي المهتدون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه تعالى جواد كريم بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.